warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Yusra DMPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia berbasis IT. Dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kami bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai konsep dasar IT dan menjelaskan beberapa contoh implementasi atau pemanfaatan IT dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Saya Marpira selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Deden Setiawan dengan NIM A1B121046 dan Gemisya Aspinanda Putri dengan NIM A1B121060. Nah, selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh teman kita. Kepada Deden, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian umum IT atau biasa kita kenal dengan teknologi informasi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah informasi teknologi, yaitu istilah umumnya untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi menyediakan bisnis dengan 4 set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis. Proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sangat pesat dan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. MB Lenghua mendeskripsikan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, menambah antusiasme dan partisipasi aktif di kelas, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga kolaborasi. IT sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, apalagi ketika pelaksanaan kegiatan PTM terbatas seperti saat ini, di mana ada beberapa sekolah yang menerapkan pola pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu ada yang hadir di kelas dan sebagian lagi cuti mengikuti dari rumah. Macam-macam media pembelajaran berbasis IT diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Fungsi IT dalam media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme. ARSET 2002 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis IT memunculkan media pembelajaran yang beraneka ragam, antara lain media film dan video, slide, media cetakan, dan miniatur-miniatur pembelajaran. Salah satu contoh dari kelebihan dunia IT ialah penerapannya sebagai media pembelajaran.
Untuk bahan pembelajaran sekarang ini guru tidak perlu repot ke perpustakaan untuk mencari buku yang diinginkan, namun dapat diperoleh dengan hanya duduk di depan komputer yang terhubung ke internet. Guru maupun siswa bisa duduk santai sambil mencari informasi yang diinginkan. Cukup dengan memasukkan ke layanan www.google.com, maka semua informasi dapat diperoleh. Selain membantu menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi mental siswa, peran penting kedua dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah menyediakan seperangkat media dan alat atau tools untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan siswa, serta tentu saja memberikan keterampilan pengguna teknologi tinggi atau advanced skills. Penerapan IT dalam pembelajaran salah satunya dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa untuk hasil yang optimal. Pembelajaran harus menyenangkan dan merangsang imajinasi serta kreativitas siswa. Teknologi informasi dengan teknologi audiovisual menghasilkan fitur-fitur yang baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Implementasi IT dalam pendidikan atau pembelajaran. Penggunaan IT tersebut adalah ketika guru ingin mengajarkan tentang sesuatu yang tidak dapat dijangkau, namun alat peraga terbatas, maka guru dapat mendownload video terkait materi atau menunjukkan foto terkait materi yang akan diajarkan. Nah, selain itu juga, jika materi dalam buku ajar dianggap masih kurang sempurna, maka guru juga dapat mengambil materi tambahan dari internet. Lalu, rancangan materi semenarik mungkin untuk ditampilkan di hadapan siswa dalam bentuk media slide PowerPoint. Nah, serta juga dengan animasi agar siswa-siswa merasa termotivasi atas pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya dalam memanfaatkan IT, perlu juga ditanamkan rasa malu dalam diri peserta didik dan aturan yang sangat tegas agar anak-anak satu, tidak bersentuhan dengan hal pornografi. Yang kedua, tidak melakukan plagiasi. Yang ketiga, tidak dibiarkan untuk terus-menerus mengkonsumsi games atau permainan online. Ketiga hal negatif dari pengguna IT tersebut harus benar-benar ditanamkan dalam setiap pribadi peserta didik agar tidak merusak citra anak bangsa. Jadi, pada proses pembelajaran melalui IT, peserta didik tidak hanya dipandu untuk memperoleh informasi, melainkan menganalisis kebenaran informasi agar informasi atau sumber belajar yang diperoleh siswa bukan hoaks dan siswa tidak mengkonsumsi bulat-bulat informasi yang diperoleh. Baik, itu saja yang dapat kami tampilkan. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun ingin menyanggah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.